Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan bercerita pengalaman kemarin, di mana kemarin saya mencoba memasarkan produk dari salah seorang teman. Dia baru mau jualan udang ya. Alhamdulillah dalam waktu 3 jam saya pasarkan melalui grup WA. Itu ada laku sekitar 25 orang yang membeli, sekitar 20 kilo lah ya. Jadi teman ini merasa senang dan saya juga merasa senang sudah bisa membantu orang. Tapi kebayang bagi saya betapa banyak teman-teman lain yang mengalami hal yang serupa, dimana sangat sulit kehidupan sekarang ini, kondisi COVID, banyak yang PHK, banyak pabrik yang mengurangi karyawannya, banyak yang gajinya dipotong, dan sehingga kebutuhan sehari-harinya tidak bisa mereka penuhi. Sementara pemerintah juga tidak bisa mensupport untuk kebutuhan mereka, karena selama ini mereka termasuk orang ekonomi menengah lah gitu. Tapi kondisinya pada saat sekarang ini sudah berbalik. Saya nggak kebayang kalau orang tidak bisa makan ya, entah terjadi apa yang akan terjadi gitu ya. Bisa-bisa terjadi ras nanti kalau betul-betul nanti dampak dari COVID ini ya, gelombang kedua terjadi, orang begitu apa namanya, banyak yang kena, orang-orang di pedesaan juga kena gitu kan, sehingga tidak ada produksi beras nantinya. Eh, Tentu akan terjadi apa namanya, rumah sakit penuh, eh, orang-orang desa untuk berobat ke kota tidak bisa, sehingga nanti produksi pangan juga berkurang. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini kita harus mengantisipasi dari awal. Baik, kembali kepada topik tadi. Jadi teman ini kan cuma berjualan ya. Dia beli udang dari petambak ya, terus dipasarkan di lingkungan mereka ya. Uh, jadi cuma di lingkungan saja, salah satu lingkungan. Kalau misalkan saya di satu RW ya, bisa memasarkan sampai 20 kilo gitu. Betapa banyak apa nama RW itu apa membeli gitu. Karena satu desa bisa ada 8 RW gitu. Jadi kalau misalkan ini baru satu produk satu jenis makanan ya, hasil laut, udang gitu. Apalagi kalau dicampur dengan apa namanya, ikan ikan-ikan seperti gurame gitu, ikan-ikan lain lah gitu yang bisa kita pasarkan ya. Nah, ini kebayang solusinya bagaimana ya. Solusinya kita harus bantu mereka ya, agar ekonominya bisa bangkit dan mereka bisa pasarkan. Dan juga ini juga sangat membantu kalau saya kira ya, mempersingkat jalur distribusi suatu produk, sehingga harga barang bisa lebih murah dan lebih lebih kompetitif dibandingkan dengan kalau kita beli di mall, dibeli di mana, di pasar gitu. Jadi ini akan menjadi apa, daya tarik ya. Saya kebayang membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi nanti seperti Google. Jadi kalau orang mencari suatu produk, maka ditampilkan di sana itu adalah eh, para UKM atau tetangga-tetangga yang dekat dengan kontak tersebut yang ditampilkan lebih awal ya. Jadi kalau kita misalkan mencari udang gitu, maka muncullah pedagang-pedagang udang yang ada di kecamatan tersebut. Nah, berikutnya baru muncul di kabupaten, dan berikutnya muncul eh, di tingkat provinsi gitu. Jadi ini akan saling kuat menguatkan antara produsen dan distributor dan para pedagang nantinya. Jadi kalau misalkan kebayang ya, kita punya suatu jaringan distribusi ya, dari laut misalkan sampai ke Kabupaten Bekasi, atau sampai ke Bekasi, Bekasi sampai ke suatu kecamatan, kecamatan baru distribusinya ke desa-desa gitu. Jadi betapa banyak yang bisa kita kelola. Jadi kalau misalkan kita bawa satu truk ya dari laut ya, insya Allah itu habis itu kalau hitungan saya itu. Kalau dengan sistem seperti ini, jadi semua yang kita jual itu adalah semua yang sudah menjadi pesanan orang gitu. Jadi kalau misalkan ada mobil ya, jadi truk itu cuma sampai kabupaten, sampai gudang, gudang itu sampai ke kecamatan, kecamatan baru nanti distribusi langsung ke desa-desa gitu. Jadi dengan sistem seperti ini harga akan lebih bersaing ya, karena ini barang udah jelas laku ya, jelas dibeli orang ya, jadi tidak perlu stok dan tidak perlu modal besar ya. Tinggal bagaimana web tersebut
aplikasi tersebut bisa memperbanyak jaringan gitu. Nah, tentu dengan cara-cara kita bentuk suatu bisnis jaringan, di setiap kecamatan ada perwakilan, di setiap kabupaten ada perwakilan gitu. Nah, ini baru kebayang suatu ide gitu ya. Jadi mudah-mudahan ide ini bisa diwujudkan ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya suatu produk ya, misalkan kita punya rendang ya, rendang Padang ya, kita ingin pasarkan ya. Kita punya di Indonesia ini ada 34 provinsi. 34 provinsi ada banyak kabupaten ya. Kalau misalkan ada 20 kabupaten setiap provinsi, berarti 20 kali 34 berarti sekitar 600 kabupaten yang harus kita kelola, dan setiap kabupaten itu memiliki paling kurang 20 kecamatan kan, atau misalkan 10 kecamatan, berarti ada 6.000 kecamatan yang harus kita kelola. Jadi database-nya cukup besar ya untuk ini. Ya kita nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kalau misalkan setiap distributor ya di setiap kecamatan itu, setiap kabupaten itu kita kelola, kita punya produk ya, itu dia suruh beli aja satu sampel aja paling kurang berarti kita sudah bisa memasarkan 6.000 ya. Kalau ditargetkan dia memasarkan untuk satu produk aja ke setiap kecamatan, maka dia akan bisa produsen paling kurang dia akan harus memproduksi 60.000 bungkus loh rendang Padang gitu ya. Jadi suatu bisnis yang dahsyat nih kalau kita betul-betul menguasai sistem jaringan. Sama dengan tadi itu hasil laut yang kita kelola itu insya Allah kalau kita punya hasil laut dan semua pembelinya sudah ada ya tinggal distribusinya aja lagi kan. Nah, kalau misalkan mungkin laut mungkin agak susah karena terbatas pengirimannya. Tapi kalau produk-produk yang seperti masker yang saya pakai ini ya, alhamdulillah masker ini karya saya sendiri nih. Jadi bisa terdistribusi secara ini gitu, secara menyeluruh gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada suatu produk yang lain yang kita punya ingin pasarkan ya, paling kurang satu produsen itu harus menyiapkan 100.000 produk gitu. Kalau setiap kecamatan di provinsi ini kita kuasai gitu. Oke ya. Jadi ini suatu trigger bagi kita bagaimana solusinya gitu ya. Nah, ini saya juga membayangkan ya, selama ini kan kita punya Google ya. Kalau Google kalau kita cari kan macam-macam aja hasilnya. Orang kadang-kadang untuk tampil di Google itu agar di halaman pertama dia berbayar ya. Jadi saya nggak kebayang betapa banyak duit kita melayang ke luar negeri ya ke Google, karena banyak orang pasang iklan di Google, banyak juga orang pasang iklan di Shopee atau di Bukalapak atau dimanapun ya bisnis marketplace nya. Ada beberapa teman ya, dia menghabiskan budget setiap bulan itu 200 juta loh untuk di marketplace. Sementara UKM kita punya uang 10 juta itu udah banyak kan, udah susah udah enggak untuk menyediakan uang 10 juta untuk bisnis saja, bukan untuk iklan, itu susah gitu ya. Nah, ini dengan sistem seperti ini mereka cukup hanya dengan pakai WA ya, modal HP, modal WA, modal pulsa, mereka udah bisa berjualan gitu, nggak perlu iklan gitu. Insya Allah dengan terbantunya para UKM ini suatu amalan soleh bagi kita di hari Jumat ini ya. Saya mengajak teman-teman semuanya yang merasa kenal dengan saya, merasa yakin bahwa kita dengan ini suatu amalan soleh mempermudah UKM-UKM untuk menjualkan produknya gitu. Jadi selama ini kita lihat ya, saya terbayang seperti kita udah punya namanya kita mat, 212 mat, saudara mat, atau apapun mat-mat yang dibentuk selama ini kita kalah terus sama, karena kita tidak menguasai jaringan distribusi, kita tidak menguasai produk, kita tidak menguasai marketing gitu. Banyak kelemahan kita gitu. Jadi sehingga mat-mat itu menjadi tutup ya. Solusi yang saya lihat tanpa sekarang adalah bagaimana UKM-UKM yang sekarang ini bisa bangkit, tetangga-tetangga nggak bisa berjualan ya. Kita utamakan belanja ke tetangga. Solusinya adalah kita bikin suatu aplikasi yang memudahkan para orang untuk mencari produk yang ada di sekitar dia gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.